warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، kaum muslimin dan muslimat, sholihin dan sholihat, serta sholimin dan sholimat, segenap jemaah Masjid Al-Huda yang semoga senantiasa diberikan huda dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengawali ta'lim di pagi hari ini dengan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai limpahan nikmat dan karunia yang begitu banyak. Tidak mampu kita sebutkan satu persatu, namun nikmat yang paling terpenting dalam kehidupan kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Dengan nikmat-nikmat tersebut kita mampu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat-nikmat tersebut kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat-nikmat tersebut kita mampu menghindarkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya nikmat iman yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Saking pentingnya Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya keimanan ini tidak bisa dibeli dengan apapun. Di dalam Quran surah Ali Imran pada ayat yang ke-91 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada ulaika lahum 'adzabun alim wa ma lahum min nasirin." Sesungguhnya orang-orang yang kafir wa matu, dan mereka pun mati, wafat, wahum kuffar, dalam kondisi kafir, tidak ada keimanan pada diri dia. Apa kata Allah? Falan yuqbala min ahadihim. Allah tidak akan menerima tebusan apapun dari mereka. Walaupun min al-ardi zahaban, meskipun mereka tebus diri mereka yang kafir itu dengan apa? Dengan emas sebanyak berapa? Sepenuh bumi. Min al-ardi, ada emas yang begitu banyak, jumlahnya sebanyak bumi, seberat bumi ini dan sebesar bumi ini. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau iftada bih, seandainya mereka menebus diri mereka dengan itu, maka fala yuqbal, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mendapatkan ulaika lahum 'adzabun alim, mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak memiliki penolong seorang pun. Tidak ada yang bisa. Dan Allah tegaskan di ayat yang lain di surah Al-Maidah ayat ke-36 betapa pentingnya nikmat iman. Allah berikan bahasa yang lain yang maksudnya juga sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a law anna lahum
ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak memiliki keimanan di dalam hati mereka, law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ah. Kalau tadi emas sebesar bumi, tidak hanya sebesar dan setinggi gunung, tapi sebanyak bumi. Sekarang Allah Subhanahu wa taala katakan orang-orang kafir, law anna lahum ma fil ardi jami'an, seandainya semua yang ada di bumi ini mereka miliki, segala yang ada di permukaan bumi dan segala yang ada di dalam bumi, wa mithlahu ma'ah, tidak hanya satu bumi itu saja, dia memiliki bumi yang lain yang semisal. Untuk apa? Liyaftanu bi, untuk menebus dirinya yang tidak memiliki keimanan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma tuqbila minhum, tidak akan Allah terima tebusan tersebut. Walahum azabun alim, maka hanya orang-orang yang beriman saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti. Kata Allah Subhanahu wa taala, lilladzina istajabu li rabbihimul husna. Al-husna itu ungkapan lain daripada al-jannah. Surga di dalam Al-Qur'an banyak sekali istilahnya disebut dengan jannah, karena jannah itu asalnya dari kata jannah. Jannah itu sesuatu yang tidak nampak. Makanya makhluk halus disebut dengan jin. Asal katanya juga sama, jim, nun, dan ada dua nunnya ditasydidkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi. Falamma afala, kata Allah Subhanahu wa taala, falamma janna 'alaihi al-lailu, ketika Nabi Ibrahim melihat bulan dan dia berkata qala hadza rabbi, ini mungkin Rabbku. Namun ketika janna 'alaihi al-lailu, apa arti janna 'alaihi al-lailu? Ketika malam menyembunyikan bulan, menutupi bulan, ya. Maka yang ada di dalam perut disebut dengan janin, karena dia tidak terlihat. Maka surga disebut dengan jannah karena saat ini tidak terlihat oleh kasat mata. Kita tidak bisa melihatnya. Yang sudah melihat surga siapa di antara Bapak Ibu? Ada, ya, surga dunia mungkin, ya. Tapi kita pernah merasakan taman-taman surga. Apa itu taman surga? Ya, kata Nabi SAW, hilaqul dzikr. Ini lingkaran-lingkaran sedang ta'lim. Ya, ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kita pelajari. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kalian sedang lewat di taman-taman surga, farta'u, kata Nabi, singgahlah. Singgah itu apa sih? Singgah itu kan sebentar. Jangan sampai ketinggalan. Bolehlah ada uzur sehingga dia tidak ikut sepenuhnya. Bolehlah dia memiliki urusan sehingga tidak ikut hadir, tapi paling tidak sebentar aja ambil bagiannya. Kenapa? Karena ada keberkahan di sana. Ya, Nabi SAW sampaikan, setelah kita selesai dalam majlis ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya, maka malaikat yang saat ini berada bersama dengan kita, apalagi saat ini kita berada di dalam masjid, di dalam rumahnya Allah, dan kita mendapatkan 3 doa oleh malaikat tidak putus sampai kita keluar dari masjid. Apa kata baginda Nabi SAW? Jika kita masuk ke dalam masjid, maka kita dianggap sedang sholat. Maka nanti sholatu hiya tahbisu,
sepanjang beradanya kita di masjid ini untuk menunggu salat berikutnya. Kita untuk menunggu salat isyraq. I'tikaf di sini, maka malaikat mendoakan Allahumma ighfirlah, Allahumma arhamha, Allahumma tub alaihi. 3 doa yang paling dibutuhkan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ya Allah, ampuni dia. Siapa yang tidak butuh dengan ampunan Allah? Siapa yang tidak berdosa di atas muka bumi ini? Allahumma arhamha, ya Allah rahmati dia. Setiap kita membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma tub alaihi. Dan setiap kita menginginkan agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berlangsung terus-menerus. Ya, jangan dipikirkan malaikat itu ada masa berhentinya dan masa jenuhnya. Enggak sama malaikat dengan kita, Pak. Memang malaikat diciptakan dengan tabiat tidak pernah lelah dan tidak pernah bosan. Allah perintahkan malaikat untuk bersujud sejak awal diciptakan sampai saat ini bersujud. Allah perintahkan malaikat memikul arsy sampai dengan hari kiamat, dari awal diciptakan sampai saat ini. Nggak ada ceritanya malaikat itu bosan, dan tidak ada cerita malaikat itu jenuh atau penat. La yas'amun, mereka nggak bosan. La yafturun, mereka nggak pernah merasa futur untuk zikir kepada Allah, untuk mendoakan orang-orang beriman. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika sudah selesai, malaikat naik ke atas melapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laporannya adalah ada hamba-hambamu, jina min ibadin lak, kami baru saja datang dari sisi hamba-hambamu ya Rabb. Kemudian mereka itu meminta kepadamu. Allah bertanya kepada malaikat, dan Allah lebih tahu dari malaikat apa yang mereka minta. Mereka meminta surgamu. Apakah mereka pernah melihat surgaku? Tidak pernah ya Allah, kata para malaikat. Maka Allah berfirman, bagaimana kalau seandainya mereka pernah melihat surga? Kalau kita pernah lihat surga ya Allah, ibadah kita itu sama seperti Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi pernah sampaikan, kalian tidak mampu melihat apa yang aku lihat. Para sahabat bertanya, wa ma ra'aita ya Rasulullah? Al-jannah wal nar. Aku pernah menyaksikan surga dan neraka. Maka lihat ibadah Nabi seperti apa. Karena setiap kali ibadah yang ada di depan mata beliau itu seperti surga dan neraka. Sehingga beliau akan selalu terhindar dari dosa, sehingga beliau akan terus meningkatkan amal saleh, tidak pernah bosan. Ya. Kemudian Allah bertanya, apalagi yang mereka mau? Mereka meminta perlindungan dari engkau, kata malaikat. Allah berfirman, dari apa? Mimma yastajiruni. Malaikat berkata, dari neraka. Apakah mereka pernah melihat neraka? Malaikat berkata, enggak pernah, ay Rabbi, wahai Rabb, enggak pernah mereka melihat neraka. Fakaifa law ra'awna, bagaimana kalau seandainya mereka pernah melihat neraka? Kemudian diceritakan ada dialog di situ sampai akhirnya Allah berfirman kepada malaikat, aku berikan apa yang mereka mau, yaitu surga. Aku lindungi mereka dari apa yang mereka hindari, yaitu neraka. Dan aku ampuni mereka. Malaikat nyeletuk berkata, ya Rabb, ada seseorang yang di majlis tersebut, dia bukan tujuannya itu ikut majlis, sekedar lewat, ya, mungkin datang ke Masjid Al-Huda lewat sini, kemudian ingin buang air kecil. Setelah selesai pulang lagi, nggak ada tujuannya ingin hadir di majlis ini untuk mendengarkan. Apa kata Nabi SAW? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, dan untuk dia pun juga maghfirah, ampunan. Humul qaum la yashqa jalisuhum. Karena orang-orang yang berada di majlis seperti ini adalah orang-orang atau kaum yang tidak pernah memberikan mudarat kepada orang sekitarnya. Jadi sangat aneh kalau di bangsa kita dilarang untuk mengadakan ta'lim. Padahal ta'lim inilah yang menjadikan keberkahan bagi penduduk yang ada di sekitarnya. Nggak usah itu hadir, cukup ya ikut menyukseskan saja, itu sudah mendapatkan keberkahan. Maka bagaimana kalau dia ikut hadir?
Bagaimana kalau dia meniatkan benar-benar ingin mendapatkan ilmu, ya, maka mendapatkan surga Allah, al-jannah yang tersembunyi saat ini. Jannah disebut juga dengan al-husna. Apa itu al-husna? Walillahil asmaul husna. Dan Allah memiliki nama-nama yang al-husna. Al-husna itu artinya ahsan. Ahsan itu yang terbaik. Ya, al-husna itu bentuk muannasnya. Ya, karena al-asma itu muannas, dia bentuk plural, maka disandingkan dengan yang muannas juga, yang feminin juga, yaitu al-husna. Maka al-husna sebutan untuk surga, karena surga itu tempat yang terbaik. Gak ada yang lebih baik daripada surga, dan gak ada harapan manusia yang lebih tinggi daripada ingin berharap masuk surga. Ya, nah, maka kalau kita ingin mendapatkan surga Allah, kita harus menjamin setiap detik, setiap menit, dan setiap hari yang berlalu kita tetap berada di dalam keimanan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu wafat kecuali dalam agama Islam. Ini adalah nikmat yang terbesar. Demikian juga nikmat sehat wal afiat yang sering kata Nabi SAW, maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Manusia tak sadar karena ini nikmat yang terus diberikan. Seseorang tak akan pernah menghargai pemberian orang lain kecuali diputus pemberian itu. Ya. Kalau terus menerus kita, seseorang yang diberikan seandainya gaji setiap bulan dengan nominal yang begitu besar, lama-kelamaan biasa aja, ya, karena merasa sudah pasti bulan depan dapat lagi, bulan depan. Tiba-tiba diputus 1 bulan saja, rasanya gimana? Pusing, 7 keliling gitu, ya. Demikian juga dengan nikmat Allah. Siapa di antara kita yang tidak pernah merasakan nikmat Allah? Siapa? Berikan siapa? Bahkan orang kafir diberikan, kurang apa sayang Allah kepada hambanya? Maka Allah disebut dengan Ar-Rahman dan disebut dengan Ar-Rahim. Kalau Rahman itu dari kata rahmah, Rahim juga dari kata rahmah. Apa bedanya? Kalau Rahman itu rahmat Allah yang menyeluruh kepada semuanya, semua elemen, menembus dan lintas agama. Yang Muslim diberikan, yang Nasrani diberikan, yang Hindu diberikan, yang Buddha diberikan. Tapi kalau sudah berbicara tentang Rahim, ini rahmat Allah yang khusus untuk mukmin. Wa kana bil mu'minina rahima, bukan wa kana bil mu'minina rahmana. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sangat rahim terhadap orang-orang yang beriman. Di antara rahmat Allah dan kasihnya kepada kita, sampai dengan tanggal 20 Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan untuk berpuasa. Mungkin ada di antara kita yang saat ini berada di rumah sakit, Pak, dari 10 Ramadan tidak bisa menjalankan ibadah puasa sampai dengan hari ke-20. Dan kita saat ini sehat walafiat. Rasanya bagaimana? Alhamdulillah. Mungkin ada di antara hamba Allah, di antara jamaah kita sering berjamaah di sini, berada di salah satu ketika bulan Sya'ban berdialog dengan kita, berharap semoga kita nanti disampaikan oleh Allah sampai bulan Ramadan. Tiba-tiba bulan Sya'ban mau habis, dia diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah wafat fulan. Dan masih terngiang di telinga kita, dulu dia pernah berkata semoga kita sama-sama dibacakan umurnya sampai di bulan Ramadan. Tapi ternyata Allah memiliki takdir yang lain, dan keputusan Allah tidak bisa diganggu, tidak bisa diganggu. Ya, dan saat ini kita sampai umur, dan ternyata sudah 2/3 Ramadan, nggak terasa kan? Sepertinya baru kemarin kita membicarakan tentang talhim Ramadan, menyambut Ramadan, bagaimana ya tips and triknya, bagaimana cara kita meningkatkan amal soleh kita di bulan Ramadan. Seperti baru kemarin kita ngomong itu, tiba-tiba sekarang sudah di hari yang ke-20, dan artinya nanti malam
malam ke-21. Dan artinya malam nanti itu adalah awal masuk al-ashrul awakhir, 10 hari yang terakhir. Ya, final battle, pertandingan yang terakhir, babak final. Ya, harus dipahami. Ramadan kita dari tanggal 1 sampai dengan hari ini, anggap itu tidak ada apa-apanya. Walaupun kita bisa katakan yang namanya Ramadan nilainya sangat tinggi. Yang namanya Ramadan itu tidak bisa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, kita tahu. Tapi agar kita memiliki semangat yang baru dan agar kita memiliki alasan dan momentum untuk meningkatkan amal, karena manusia itu Pak, ingin beramal dan meningkatkan itu butuh momentum, ya kan? Ya, kalau nggak ada momentum, udah kita tuh datar aja begitu. Adanya Ramadan ini jadikan momentum kita harus lebih semangat ibadah dibandingkan di bulan yang lain. Adanya 10 hari terakhir ini dijadikan momentum agar kita bisa lebih bertakwa, agar kita bisa lebih meningkatkan kualitas keimanan, dan agar kita bisa lebih meningkatkan amal soleh dibandingkan 20 hari yang lain. Ada satu pesan dari seorang ulama kepada kita semua, dan pesan ini sangat luar biasa bagus, yang bernama Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dan kitab beliau Lataiful Ma'arif, disebutkan di jilid yang pertama halaman ke-29. Beliau berkata, "Inna syahra Ramadhan qad azama 'ala ar-rahil wa lam yabqa minhu illa qalil." Sesungguhnya bulan Ramadan itu sudah bersiap-siap ingin meninggalkan kita. Wa lam yabqa minhu illa qalil. Dan tidak ada yang tersisa dari bulan Ramadan kecuali hanya hari-hari yang sedikit. 20 hari sudah lewat, sekarang tinggal 10 hari, perbandingan 10 banding 20, 1 banding 2. Yang lebih sedikit yang 10. Enggak tersisa dari Ramadan kecuali hanya yang sedikit. Faman minkum ahsana fihi. Barang siapa di antara kalian yang sudah banyak berbuat baik, bagus penyambutannya dari awal Ramadan sampai dengan di hari yang ke-20, fa'alaihi tamam, maka hendaklah sempurnakan 10 hari terakhir ini. Ya, tapi barang siapa waman asaa, dalam ungkapan yang lain waman farraqo, barang siapa yang luput, barang siapa yang lalai selama 20 hari ini, ternyata memang nggak ada juga semangat untuk dia untuk beribadah yang lebih daripada bulan yang lain. Dalam 20 hari ke belakang, ternyata yang dia rasakan antara Ramadan dengan baru Ramadan sama-sama saja. Maka diingatkan oleh beliau, falyatimhu bil husna. Oke lah, yang 20 ini biarkan, tapi hendaklah 10 hari ini dia akhiri dengan kebaikan. Ini harus kita pahami betul, ya. Dan Nabi SAW sampaikan dalam hadis riwayatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, terdapat di dalam Sahih Ibnu Hibban, Nabi sampaikan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu yang terpenting adalah di akhir. Maka ada istilah kita itu husnul khatimah, kesudahan yang baik. Ya, kadang husnul khatimah di tempat kita, dalam mindset kita itu lain. Ya, orang ketika melaksanakan salat tarawih 2 rakaat selesai langsung bangkit lagi cepat-cepat, dia katakan supaya akhirnya husnul khatimah. Ya, nanti setelah selesai kita tinggal istirahat. Itu definisi husnul khatimah bagi orang yang tidak mengerti. Ya, jadi salat dianggap menjadi beban, dan kalau sudah selesai istirahat, kata dia ini akhir yang baik. Padahal husnul khatimah tidak demikian. Ya, husnul khatimah adalah kita menikmati salat tarawih dengan penuh nikmat seperti bagaimana sahabat menikmati salat tarawih. Yang ketika Nabi menggantikan salat tarawih di tengah malam, masih ada setengah berikutnya sebelum subuh, maka ada sahabat yang berkata, "Lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi." Ini baru namanya husnul khatimah. Dia menikmati setiap rakaat dia salat bersama Nabi sampai akhirnya Nabi hentikan, dia masih saja ngomong, "Ya Rasul, tersisa masih banyak waktu sebelum
subuh gimana kalau kita tambah sholatnya? Ini baru namanya istiqomah. Ya. Dan setiap part yang kita lakukan berupa ibadah, ketika kita nikmati, sama saja kita telah mengambil bagian terpenting dari husnul khatimah. Ya, innamal a'malu bil khawatim. Ibnu Jauzi rahimahullah juga pernah ceritakan kepada kita bahwasanya Ramadan ketika sedang berada di puncaknya, maka hendaklah kita perlu memahami bahwasannya di akhir Ramadan itu ada destinasi yang paling penting, ada tujuan yang paling besar, yaitu mendapatkan Lailatul Qadar. Maka kalau kita sudah tahu Lailatul Qadar itu nilainya, Pak, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ayat yang ketiga, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, berarti matematikanya begini. 1000 bulan ya kita bagi dengan 12 bulan untuk jadikan konversi. Berarti satu malam Lailatul Qadar itu kurang lebih sama saja kita senilai ibadah 83 tahun lebih. Ya, 9 jam dari malam yang kita punya, ya, itu sama saja nilainya dengan kita beribadah selama 83 tahun lebih. Karena kata Allah, khairun min alfi syahr. Bukan dia itu senilai dengan 1000 bulan, tapi lebih baik. Boleh jadi 100 tahun, boleh jadi 200 tahun, boleh jadi 300 tahun, dan seterusnya sesuai dengan ilmu pengetahuan Allah. Berarti setiap 1 jamnya, kalau kita katakan 83 tahun dibagi 9 jam, 83 bagi 9, kurang lebih setiap 1 jam nilainya 9 tahun lebih. Jadi kalau di malam Lailatul Qadar kita habiskan dengan ngobrol aja, kita habiskan dengan aktivitas yang tidak bermanfaat, apalagi kalau bermaksiat, ini lebih buruk lagi, maka sangatlah merugi. Dia kehilangan 9 tahun ibadah sepanjang itu, nggak terputus. Di sisi Allah dianggap seperti itu. Sayang sekali, ya, 1 jam senilai dengan 9 tahun. Luar biasa. Ya, inilah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, maka karena kita tahu Lailatul Qadar yang nilainya sangat luar biasa ada di 10 terakhir. Imam Ibnu Jauzi mengatakan, innal khayla idza syarafat nihayatal mirmah. Seekor kuda pacuan kalau dia sudah mendekati garis finish, ya, ini kita anggap saja Ramadan ini 30 hari, ya, seperti lari maraton, Pak. Selama 20 hari kita larinya biasa-biasa saja, mengimbangi ritmenya itu tetap, tidak terlalu menanjak. Kenapa? Karena khawatir kalau terlalu tinggi ritmenya, terlalu kencang larinya, nanti di akhirnya lemas, ya kan? Dan akhirnya terlalu oleh orang yang lain. 20 hari ini kita lari santai, ya. Kata Nabi, kata Imran dan kata Ibnu Jauzi, seekor kuda pacuan kalau sudah mendekati garis finish, sekarang 10 hari lagi kita sudah mendekati garis finish. Apa yang terjadi? Badzalat qusal juhdiha litafuza bisibaqah. Kamu akan saksikan kuda pacuan itu sudah dekat dengan garis finish, dia akan kerahkan seluruh energi yang dia punya. Dia akan kerahkan seluruh yang dia punya, all untuk terus lari lebih kencang. Kenapa? Litafuza bisibaqah, supaya dia bisa memenangi pertandingan. Kita juga begitu. Harus lebih kencang, harus lebih meningkat, kurvanya harus ke atas juga, jangan semakin melandai. Ya, kenapa? Kata beliau, fala takunil khaylu afdala minka. Maka logikanya jangan sampai kuda itu lebih cerdas dari manusia. Fa innal a'mala bil khawatim, karena amal itu yang terpenting ada di bagian akhir. Fa innaka idza lam tuhsinil istiqbal la'allaka tuhsinul wada'.
Karena kalau kamu tidak bagus dalam menyambut Ramadan sampai dengan hari ke-20 ini, boleh jadi kamu termasuk yang bagus dalam apa? Melepas kepergian bulan Ramadan. Ya. Oke, ini katakan bahwa al-ibratu bi kamalil nihayat la bi naqsil bidayah. Yang terpenting itu adalah kesempurnaan di akhir, bukan kekurangan yang ada di awal. Ini perkataan yang sesuai dengan dalil. Ya, perkataan sesuai dengan dalil. Bapak Ibu pernah dengar kisah sahabat yang bernama Usayd bin Abdul Ashhal? Ada nggak yang tahu? Ada yang tahu? Ya, kalau Abu Bakar kita semua kenal, ya. Umar bin Khattab kita semua kenal, ya. Sayyidina Utsman kita semua kenal. Tapi tahu nggak ada sahabat Nabi yang dijamin masuk surga juga oleh Nabi SAW, dan itu ada garansi resmi dari Allah berarti, ya kan? Karena setiap yang Nabi ucapkan itu adalah wahyu. Berarti kalau Nabi sudah katakan salah seorang sahabatnya ini ahli surga, ini garansi resmi dari Allah, dia berarti benar-benar ahli surga. Dan salah seorang sahabat itu namanya Usayd bin Abdul Ashhal. Nama aslinya dia adalah Amr bin Thabit bin Qais. Ini sahabat dari perang Badar, dia masih jadi orang kafir. Dan dia nggak mau masuk Islam. Kenapa? Berpikir saya ini masih terjerat dengan riba. Ya, maka kisah ini mengingatkan kalau kita sedang terjerat dengan dosa dan maksiat, jangan biarkan lama-lama, taubat saja kepada Allah. Ya, Amr bin Thabit ragu-ragu masuk Islam sampai akhirnya Allah berikan ilham, taufik dan hidayah kepadanya. Ketika di perang Uhud, ya, Usayd ini masuk Islam. Nabi tidak tahu, tapi sahabat-sahabatnya Usayd tahu. Bagaimana ketika dia ceritakan, aku akan ikut berperang bersama kalian. Maka ada sahabat yang tidak tahu kalau dia sudah masuk Islam. Ketika perang Uhud berkecamuk, ada orang kafir bertemu dengan Usayd. Kemudian dia melihat bagaimana gerakan Usayd ini seperti itu memusuhi orang-orang kafir. Maka ditanya, ini kamu melakukan ini perang ngebela kita atau ngebela Muhammad? Maka dia bilang, ghadaban lillahi wa rasulih. Saya marah kepada kalian karena saya cinta kepada Allah dan Rasul. Masuk Islam. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dia mati syahid. Dan Bapak Ibu tahu, kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ini sahabat Nabi yang gak pernah menyungkurkan dahinya untuk sujud kepada Allah. Jelas sampai sini? Belum pernah sholat. Dia masuk Islam, kemudian ikut berperang, berjihad di jalan Allah, mati syahid dalam kondisi belum pernah sholat. Sahabat ngomongin, ini orang tempat berakhirnya di mana nih, gak pernah sholat. Ya, maka akhirnya ketika Nabi mendengar tentang Usayd bin Abdul Ashhal, Nabi SAW bersabda, innahu lamin ahlil jannah. Ini sahabat ini, ya, meskipun dulunya kayak gimana, pernah makan harta riba, tapi dia masuk Islam. Dan Nabi sudah sampaikan dalam hadis lain, al-Islamu yajibu ma qablah. Masuk Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang lampau. Taubat nasuha itu menghapuskan dosa-dosa yang lampau. Dan taubat nasuha yang paling indah itu adalah masuk Islam. Ya, maka kata Nabi, innahu lamin ahlil jannah. Ini namanya husnul khatimah. Inilah namanya amalan yang terpenting itu di akhir. Pernah dengar kisah seorang umat terdahulu yang membunuh berapa orang? 100 orang, jangan dikurangin. Ya, awalnya memang 99 dia bunuh. Tapi kalau jumlah keseluruhan 100, genap 100. Dia bunuh orang, ya, dan luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan
membunuh ya seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya itu adalah neraka jahanam. Allah tambahkan khalidan fiha, dia enggak bertaubat sampai akhir, maka dia masuk neraka jahanamnya kekal selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, Allah laknat dia, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah sediakan bagi dia azab yang sangat besar. Ya, ini adalah betapa balasan yang sangat berat. Ya, di dalam Al-Quran itu ada yang paling berat itu riba, sampai Allah nyatakan perang, tapi di bawahnya sedikit membunuh. Ya, nah ini ada orang membunuh 99, bayangin. Ya, kemudian dia bertanya kepada seorang rahib, ya seorang ahli ibadah dari kalangan orang Nasrani, maka dikatakan tidak ada taubat bagi kamu, terlalu banyak dosanya. Ya, padahal kita tahu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah menutup pintu taubat kecuali di dua waktu. Ya, kecuali kapan? Matahari sudah terbit dari mana? Yang kedua ketika sudah meninggal atau nyawa berada di kerongkongan. Kisah Firaun yang Allah abadikan di dalam surah Yunus, ya, surah yang ke-10 di ayat yang ke-90. Hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dia ngomong, dan aku termasuk orang yang masuk agama Islam. Ngomong seperti itu, tapi Allah ceritakan ngomongnya hatta idza adrakahul gharq, ketika dia sudah tenggelam dan nyawanya sudah berada di kerongkongan, sesaat lagi dia mau mati, dia baru berkata aman tuh, saya beriman kepada ilahnya, kepada sesembahannya Bani Israel, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima enggak? Tidak. Di ayat 91 mengatakan baru sekarang Firaun kamu mau taubat, wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, dan kamu sebelumnya itu termasuk orang yang berbuat kerusakan dan membangkang dari perintahku, kata Allah. Ini dua kondisi di mana orang tidak lagi diterima taubatnya. Tapi sepanjang belum terjadi ini, pintu taubat terbuka lebar. Begitupun juga dengan orang yang pernah membunuh 99, dan karena dia jawab kamu nggak ada kesempatan taubat, dia genapkan 100. Ya, dan kisah ini Allah abadikan tidak hanya di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di surat An-Nisa ayat yang ke-100 Allah ceritakan, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Barang siapa berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah, hijrah bagi orang kafir masuk ke dalam agama Islam, hijrah bagi orang muslim, maka dia lari dari kondisi jahiliyahnya dulu, belum mengerti banyak maksiat, kepada kondisi yang lebih baik. Ini hijrah fi sabilillah, dia juga fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Dia akan mendapati bumi Allah itu begitu luas, dan masya Allah, rahmat Allah begitu banyak. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi tsumma yudrikuhu al-maut, yang keluar dari rumahnya berhijrah di jalan Allah, belum sampai tempat tujuan, tapi yudrikuhu al-maut, kematian mendatangi dia. Belum sampai tempat tujuan, tapi ketentuan Allah mendahului dia berupa kematian. Apa kata Allah? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya Allah limpahkan kepada dia, karena Allah tidak melihat hasil, yang Allah lihat proses. Ya, inilah yang disebut dengan akhir yang baik. Maka meskipun dia belum sampai tempat tujuannya, namun inilah contoh orang yang husnul khatimah.
Maka lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Ramadan beliau itu menjadi husnul khatimah. Ya, ada 3 hal yang Nabi lakukan. Yang pertama, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi itu meningkatkan kesungguhan ibadah. Ya, kita tahu Nabi itu kalau ibadah sungguh-sungguh, sungguh-sungguh sepanjang waktu, sepanjang umur beliau tidak ada ceritanya ibadah itu tidak sungguh-sungguh dan main-main, tidak ada ceritanya. Tapi ketahuilah kalau sudah di 10 akhir, kesungguhan itu meningkat, yang tidak didapatkan pada bulan-bulan yang lain dan pada hari-hari yang lain. Maka Sayyidah Aisyah ceritakan, dan ini terdapat di dalam Sahih Bukhari Muslim alias muttafaqun alaih, kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fil ghairi. Aku temukan, aku saksikan Nabi itu sangat sungguh-sungguh ketika di 10 akhir Ramadan untuk ibadah yang tidak aku temukan kesungguhan ini di lain hari. Ya, bayangkan Nabi itu sholatnya, qiyamul lailnya, kata Sayyiduna Huzaifah bin Yaman, 1 rakaat bisa Al-Baqarah beliau habiskan, ditambah An-Nisa, ditambah Ali Imran. Ini kisahnya di luar bulan Ramadan. Maka kebayangkan gimana kalau bulan Ramadan? Jauh-jauh lebih giat lagi, jauh lebih panjang lagi. Fala tasal tuluhunna wa husnuhunna. Kata Sayyidah Aisyah menceritakan tentang cara Nabi sholat tarawih. Ya, itu jangan tanya deh bagusnya di mana, dan jangan tanya deh panjangnya seperti apa. Kata Zaid bin Khalid al-Juhani, ya, itu Nabi SAW di 2 rakaat yang kedua, setelah 2 rakaat yang pertama yang ringan, dan ini sunnah sholat tarawih. Bagus, di masjid kita ini kita lakukan sunnah ini, dan ini sudah banyak ditinggalkan. Hampir di setiap masjid yang saya datangi, setiap ceramah tarawih dan sekaligus imam tarawih, itu jarang saya saksikan ada yang memakai metode Nabi ketika sholat tarawih. Kata Zaid bin Khalid al-Juhani, Nabi itu membuka 2 sholat rakaat pertama khafifah, pendek. Ini sebagai pemanasan, kan? Ya. Barulah setelah itu summa shalla raka'ataini tawilataini sampai dibilang tawilataini 2 kali 3 kali. Ya, kata Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, setelah 2 rakaat yang santai, yang pendek, yang ringan, barulah Nabi 2 rakaat berikutnya ini panjang banget. Ya, baru setelah itu apa? 2 rakaat yang ketiga menurun, 2 rakaat keempat menurun. Kalau sampai 13 rakaat seperti riwayat Ibnu Abbas, maka 2 rakaat yang terakhir itu mirip seperti 2 rakaat yang pertama. Dilakukan nggak di masjid ini? Ya, jarang kita temukan. Mungkin di setiap masjid mungkin yang 1 rakaat setengah halaman saja. Berarti kan datar aja. Padahal cara Nabi itu begitu. Ya, pendek, ini sebagai masuk langsung tinggi. Ya, baru satu melandai, dan salat yang terakhir mirip seperti salat yang pertama. Ini sudah Nabi, jangan ditemukan. Ya, nah ini kejadian ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di bulan Ramadan. Ya, jadi kata Aisyah, beliau lebih sungguh-sungguh lagi. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, selain meningkatkan kesungguhan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengurangi porsi tidur malamnya. Ya, yang selama 20 hari Ramadan, porsi tidur malam kita sekian jam. Ya, mungkin ada yang 4 jam, ada yang 5 jam. Maka saya tidak katakan untuk begadang sebelumnya, tapi kurangi porsinya. Ya, ambil 1 jam, dioper kepada ibadah. Ambil 1,5 jam. Kalau mampu bisa lebih lagi, itu lebih baik. Karena sifat orang-orang yang bertakwa, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu ketika dulu di dunia sangat sedikit tidurnya, luar biasa. Bukan begadang untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi begadang ini demi mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tahu Allah itu turun di sepertiga malam yang terakhir. Bayangkan Allah berfirman kepada kita, man yad'uni fa astajib lahu, man yastaghfiruni fa
Siapa yang mau berdoa kepadamu, pasti akan aku kabulkan. Siapa yang mau beristighfar minta ampunan kepadamu, pasti akan aku ampuni. Terus Allah berfirman kayak gitu, kita jawab dengan ngorok, masih tidur. Ya, kebayang nggak? Allah tawarkan banyak kebaikan, kita menolak. Ya, dan memang orang-orang yang mampu mengurangi porsi tidur malamnya dengan beribadah kepada Allah, ini orang-orang khusus, Pak. Orang-orang khusus yang mampu menjadikan 1 jam itu dia untuk sholat, 1 jam itu dia tambahkan buat tilawah Quran, untuk berzikir, beristighfar dan berdoa kepada Allah. Ini orang-orang khusus. Gak semua bisa mendapatkan karunia ini, benar? Ya, orang sholat 5 waktu yang manggil siapa? Muazzin, manusia yang manggil. Tapi kalau sholat qiyamul lail yang manggil siapa? Allah. Tadi firman-Nya, "Man yad'uni fa astajib lahu." Ya, sholat 5 waktu didengar oleh mayoritas kaum muslimin. Muazzin mengeluarkan hayya 'alas shalah. Semua dengar, semua datang, maka mayoritas kaum muslimin datang. Tapi di malam hari orang-orang yang qiyamul lail bangun malam untuk beribadah kepada Allah itu hanya minoritas. Enggak banyak. Karena ini adalah orang-orang pilihan, dan Nabi kurangi porsi tidurnya di 10 hari yang terakhir. Kata Sayyidah Aisyah, karena Nabi SAW yakhlitul 'ishrina bi salatin wa naumin wa shawmin. Nabi dulu itu sering mencampur di 20 hari yang pertama. Mencampur antara apa? Sholat, puasa, dan tidur. Lelah untuk sholat, tidur. Capek ketika puasa, tidur. Bercampur. Ya, siklusnya begini. Tapi kata Sayyidah Aisyah, kalau sudah masuk 10 hari terakhir, syammara wa syadda min sarah. Gak ada lagi ceritanya itu Nabi itu pengen tidur. Tidur itu kalau udah benar-benar lelah sekali, dan itu dengan tujuan untuk memberi kekuatan ibadah berikutnya. Ya, kata beliau, syadda min sarah, syammara itu mengencangkan ikat pinggang. Ini adalah kiasan dalam bahasa Arab yang menunjukkan betul-betul bersungguh-sungguh. Ya, dan kalaupun maknanya bukan kiasan, maknanya secara hakikat Nabi SAW itu meninggalkan istri-istrinya, ya, dan difokus untuk beribadah. Dan Nabi SAW yang ketiga melakukan apa? Menghidupkan suasana ibadah di tengah keluarga. Gak cuma beliau saja yang rajin, beliau ingin keluarganya juga ikut lebih rajin. Ya, kata Sayyidah Aisyah lagi, karena memang Sayyidah Aisyah yang paling tahu kehidupan Nabi ketika berada di rumah. Ya, Rasulullah SAW idza dakhala al-'ashr, kalau sudah masuk ke 10 hari terakhir, syadda bisarah, kencangkan ikat pinggangnya, wa ahya laila, hidupkan malamnya, wa aiqaza ahlah. Nabi itu bangunkan istrinya, ya, ngajak juga untuk beribadah. Yang bisa kita lakukan setelah 3 hal ini, maka lakukan amal-amal yang paling dianjurkan. Tahukah amalan-amalan yang dianjurkan? I'tikaf, ahsan. Ya, i'tikaf ini yang paling terbaik. Bagaimana bisa kita katakan? Sebenarnya di bulan Ramadan ibadah apapun itu sangat baik. Dan sebenarnya di 10 hari terakhir ibadah yang dilakukan pun sama-sama saja. Cuman bedanya perlu ada tingkatan, ya enggak? Salat qiyamul lail, salat tarawihnya sama ada juga. Tilawah Quran sama ada juga. Zikir dan doa sama ada juga. Sedekah sama-sama saja. Yang terjadi dari awal sampai akhir Ramadan itu sama. Bedanya di 10 hari terakhir ini kan harus meningkat, dan cara terbaik kita untuk meningkatkan itu i'tikaf. Rasakan bedanya ketika kita masih di rumah. Ya, ada kasur ingin tidur, ya kan? Ada apa? Ada televisi ingin nonton. Gak ada televisi, ada handphone, gadget. Ya, ada apa? Banyak fasilitas hiburan di rumah. Banyak alasan-alasan kita untuk tidak beribadah di rumah. Tapi kalau sudah sampai di sini, di masjid, bayangkan kita bertamu, yang tuan rumahnya itu bukan manusia. Tuan rumahnya adalah rohnya manusia. Bukankah ini rumah disebut dengan rumah Allah? Ya, ya, datang ke sini. Bapak bayangkan Bapak datang
ke rumah seorang presiden, seorang pemimpin, apa yang terjadi? Sopan kita. Kita akan jaga aturan-aturan yang ada di rumah tersebut yang sudah berlaku. Mungkin bahkan diatur pakaiannya. Kalau ketemu dengan presiden, jangan itu pakai kaos oblong, pakai ini, pakai itu, pakai sepatu, ya harus rapi. Bayangkan untuk ketemu dengan manusia saja aturannya banyak. Terus kita nanti etika masuk ke rumah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ akan hadir rasa takut ketika berada di masjid. Bagaimana ketika kita melakukan maksiat di masjid, malu kita ini bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di rumah masih ada potensi besar, tapi kalau sudah di masjid seharusnya tidak ada potensi seperti itu. Ya, ketika berada di masjid mulai ngantuk, mulai malas, melihat yang lain sedang tilawah, yang lain sedang qiyamul lail, yang lain sedang panjatkan doa, malu kita rasanya. Ya enggak? Ya, maka kalau bisa boleh saya katakan, i'tikaf di masjid itu ibarat, kalau kita ibaratkan seperti Nabi mengibaratkan seseorang yang memiliki istri yang soleh. Apa pendapat Nabi tentang istri yang soleh? Nabi pernah bersabda, "Man razaqahu Allahu imra'atan sholihatan." Ya, barang siapa yang Allah karuniakan ya dengan istri yang solehah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqad a'anahu 'ala syatri dini. Allah telah membantu dia untuk menyempurnakan setengah agamanya. Maka dengan i'tikaf sama saja kita terbantu setengah dari ibadah yang kita lakukan. Jelas kira-kira? Ya, yang tersisa apa? Falyattaqullaha fi syatril baqi. Tinggal yang tersisa kita bertakwa kepada Allah di setengah berikutnya. Kalau sudah i'tikaf itu salat lebih mudah. Kalau sudah i'tikaf itu tilawah lebih mudah. Kalau sudah i'tikaf, Pak, rasakan keberkahan waktu lebih banyak. Tilawah di rumah 1 jam 2 jam dapatnya sekian halaman. Pas dirasakan 1 jam 2 jam di masjid, rasakan pasti beda. Tiba-tiba ada percepatan, tiba-tiba ada peningkatan. Karena ketika di masjid kita itu kondisinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa itu akan lebih mudah dikabulkan. Ya, kenapa bisa? Kita berikan analogi. Seorang yang ingin meminta kepada kita, yang satu meminta via telepon, ya, Pak saya minta ini, mohon saya diberikan. Yang satu enggak via telepon, dia langsung datang ke rumahnya. Kiranya mana yang lebih kemungkinan potensi langsung diberikan? Yang datang ke rumah. Orang berdoa kepada Allah di rumah, ya, itu ibarat via teleponnya. Ya, dan orang datang langsung ke rumah Allah berdoa. Kiranya mana yang lebih cepat dikabulkan oleh Allah? Yang datang ke rumah Allah. Dan ini datangnya bukan sejam 2 jam. Orang datang pengemis datang ke rumah minta-minta. Mungkin ketika itu si pemilik rumah mengatakan, saya tidak punya. Tapi coba bayangkan didatangin terus. Datangnya setiap hari, 10 hari dia datang. Gimana pemilik rumah? Bosan juga kan diminta terus. Akhirnya apa? Dia berikan. Begitulah kondisinya ketika kita berdoa sedang beriktikaf. Kita berada di rumah Allah. Dan Nabi sudah sampaikan, Allah itu malu ketika ada hamba yang menengadahkan tangan meminta, kemudian kembalikan tangannya dalam kondisi kosong, tidak mendapat apapun. Bagaimana kalau memintanya di rumah Allah? I'tikaf ini melatih penguasaan diri. Kalau di luar itu aurat begitu banyak, di luar itu banyak maksiat, di luar mungkin ada orang yang menggibah kita dengar, kita ikutan. Di luar itu mungkin mudah lisan kita membicarakan mencela orang. Tapi kalau sudah di masjid, potensi untuk terjadinya seperti itu lebih kecil. Walaupun tidak bisa kita katakan dan jaminan i'tikaf itu nggak ada maksiat, nggak bisa kita katakan. Tapi paling tidak potensinya lebih kecil, ya. Dan ketenangan rohani yang luar biasa dirasakan ketika berada di masjid, ya. 1 bulan 10 hari saja di masjid, 10 hari yang kita rasakan fokus untuk Allah saja. Padahal 11 bulan yang lain, 11 bulan 20 hari itu kita untuk dunia, ya, kesana kemari mencari dunia, bekerja, ya. Maka kita fokuskan 10 hari ini untuk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang tidak mampu beriktikaf full, ya, karena ada kewajiban yang lebih prioritas, ya, maka paling tidak jangan sampai ketinggalan iktikaf sebagiannya. Yang nggak bisa iktikaf siang maka malamnya, yang nggak bisa iktikaf malam karena bekerja paling tidak siangnya. Pokoknya ada porsi khusus untuk iktikaf itu harus. Begitu subuh, begitu sibuk, ya, kesibukannya benar-benar untuk kewajiban yang lebih pantas dan lebih layak untuk dia penuhi. Maka paling tidak setiap habis sholat itu ada bagian iktikaf. 1 jam untuk tilawah, 2 jam untuk tilawah setiap habis sholat, berarti sudah 10 jam. Karena kaidahnya ma la yudrabu kulluh la yudrabu julluh. Sesuatu yang tidak bisa kita ambil seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Allah berfirman di dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kalian. Nabi pesankan kepada kita, ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Segala yang aku larang jangan dikerjakan, dan segala yang aku perintahkan lakukan semampu kalian.